kata Allah dijadikan indah pada pandangan manusia. Ini menarik menurut saya karena berarti memang secara naluri kita sebagai manusia itu cinta dengan beberapa hal yang nanti Allah sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dalam Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabar kantongnya hari ini ya? Karena spesial di episode kali ini kita akan bersama dengan personal finance. Apa nih sebutannya? Nanti kita akan langsung tanyakan kepada beliau. Ya, beliau merupakan direktur keuangan dari Solo Peduli dan nanti kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan bagaimana kita akan bisa mengelola keuangan dari diri kita, keluarga, pemasukan nanti harus seperti apa, seperti itu. Nanti selengkapnya akan bersama dengan direktur keuangan dari Solo Peduli. Ya, tapi sebelumnya mengingatkan kembali kepada para pemirsa dimanapun berada untuk senantiasa like, comment, share, dan pastikan untuk subscribe dari YouTube channelnya Solo Peduli Official agar tidak ketinggalan dari video-video di YouTube channel Solo Peduli yang lainnya ya, utamanya di Human Talk. Karena tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam. Oke, para pemirsa dimanapun berada, kita langsung kepada di sebelah kiri saya ini ada Direktur Keuangan Solo Peduli. Siapakah dia? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. sehat, ini namanya Pak Hafid Tamimi, betul ya Pak ya? Ya, Iya. betul. Nggih, Pak Hafid Tamimi sebagai Direktur Keuangan Solo Peduli. Betul. Oke. Nanti kita akan berbincang terkait dengan keuangan nih Pak ya, karena zaman sekarang ini baru banyak banget ini ya yang terjerat judi online, terus pinjaman online, wah begitu ya. Yang anak-anak mudanya, yang anak-anaknya terkena ini game online, terus top up lagi Pak. Nah ini nanti ya membengkak di keuangan keluarganya. Ya nanti barangkali ini akan jadi pembahasan yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa dimanapun berada. Oke, tapi sebelumnya kita persilakan dulu Pak Afid untuk perkenalan dulu ya. Ini siapa, asalnya dari mana begitu ya. Kok bisa ketemu Solo Peduli? Monggo Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Nanang pada kesempatan pagi hari ini berbahagia sekali. Saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan terutama sebetulnya ini tentang personal finance. Kalau tadi Pak Nanang menyampaikan tentang ada judol, ada pinjol dan lain-lain, ini memang menjadi satu hal yang menjadi fenomena yang umum. Bahkan kemarin kalau kita melihat satu data dari PPATK itu sampai triliunan, Pak Nanang, luar biasa. Nah baik, ini saya Hafid Tamimi selaku Direktur Keuangan di Solo Peduli. Kalau dulu sejarahnya saya masuk di istilahnya holding ya, itu tahun 2016. 2016. Ya begitu lulus kayaknya 3 bulan setelah lulus wisuda itu saya masuk ke Hadila. Oke. Dulu namanya ada Hadila, di situ ada produksi majalah Hadila, saya masuk di situ sebagai manajer keuangan. Oke. Hingga kemudian di tahun penghujung 2021 kalau nggak salah itu sebelum bencana Semeru. Benar nggak ya? Bencana Semeru, saya masuk itu kalau nggak salah Semeru itu di Desember 2021. Ya, saya kurang lebih September atau Oktober 2021 masuk di Solo Peduli. Singkatnya begitu. Oh, Singkatnya nggih, begitu. siap. Oke. Kalau asalnya ini Pak Afid ini asalnya dari mana Pak? Asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Dari Jawa Timur, dari Trenggalek. Masya Allah. Satu kota kecil di pesisir selatan. Pesisir selatan Jawa Timur. Wah, kok bisa terdampar sampai sini? Bukan terdampar ya. Kok bisa terus sampai ke Solo begitu? Apa memang dulunya kuliah di Solo atau seperti apa Pak dulunya? Dulunya kuliah di Solo. Saya kuliah di UNS di akuntansi 2011. Oh. 2011 masuk dan qadarullahnya itu ini malah menetap di Solo. Ah, Di Boyolali. alhamdulillah. Karena ketemu jodohnya di Solo. Wah, iya. Meskipun istri juga jauh ini dari Cilacap di pesisir Cilacap sana. Sidoarjo itu berarti dekat sama
Pangandaran. Wah. 1 jam dari Pangandaran. Tempat saya ke pantai itu paling 1 jam, istri ke pantai juga 1 jam. 1 jam. Iya iya iya. Orang-orang pesisir ditemukan di Kota Solo alhamdulillah ya. Apakah Anda ditemukan di Kota Solo? Iya. Iya, nanti kalau mau langsung aja tenang tenang. Ini yang di belakang layar ini juga pringis-pringis gitu ya. Ya, baik. Para pemirsa kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah melihat fenomena yang seperti itu tadi Pak, ini ah, kalau tadi PPATK mencatat ada triliunan begitu Triliun. transaksi untuk yang judi online. Melihat fenomena ini tuh seperti apa Pak? Dari sisi keuangan ya, seperti apa Pak? Baik, sekarang ini kan menjadi satu hal yang anomali mungkin istilahnya. Karena kita tahu bahwa kita coba kembali kepada sisi kita sebagai manusia ya. Ini saya mengambil sedikit tentang apa ya, dalil nggak apa ya. Di situ di surat Ali Imran yang saya tahu itu nanti teman-teman juga yang di rumah juga bisa baca. Di surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Jadi kata Allah dijadikan indah pada pandangan manusia. Ini menarik menurut saya karena berarti memang secara apa ya, naluri kita sebagai manusia itu cinta dengan beberapa hal yang nanti Allah sebutkan. Yang pertama yang disebutkan sama Allah itu adalah minan nisa. Nah, ini yang pertama. Ini para perempuan-perempuan nih ya. Jadi yang pertama itu adalah perempuan. Kemudian wal banin, anak-anak dan seterusnya itu adalah sawah ladang dan lain-lain itu masalah harta. Artinya memang manusia secara naluri itu suka dengan harta. Nah, ini menarik. Suka dengan harta. Misalnya dia sudah punya apa ya? Tanah 1 hektar misalnya. Saya meyakini dalam diri saya pribadi nanti pengen punya 1 hektar lagi. Iya. Misalnya dia punya apa, motor apa, dia pengen upgrade jadi apa, itu sudah naluri manusia. Ini yang pertama, yang pertama ya. Yang kedua dalam ayat yang lain di surat juz 29 saya agak lupa. Allah berfirman itu innal insana khuliqa halu'a. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu suka berkeluh kesah. Jadi sambat. Misalnya apalagi sekarang ya, tren sekarang anak-anak sekarang dalam satu riset yang pernah saya baca juga bahwa generasi sekarang itu namanya generasi Gen Alpha, Gen Z, Gen Z dan seterusnya ya. Itu secara living cost-nya itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang dulu. Padahal sebetulnya kalau dilihat penghasilannya di bawah. Menarik. Menarik. Jadi apalagi misalnya konten-konten hari ini yang ada itu Kak Nanang bisa lihat di YouTube dan lain-lain ada berapa harga outfit lo. Misalnya gitu. Dia hitung misalnya dari sepatu ke atas sampai kemudian apa ya, punya kalung. Itu ada kalau kita lihat konten itu sampai harganya puluhan juta. Wah. Belum handphonenya nanti iPhone yang berapa misalnya dan lain-lain. Padahal kalau kita cek sebetulnya lebih dalam, dia itu sebetulnya masih tanggung sama orang tuanya. Masih berat. Berat. Itu yang kemudian misalnya gaya hidup yang sekarang, itu kalau kita lihat ada budaya nongkrong-nongkrong. Dan kalau teman-teman pemirsa juga di rumah bisa lihat kafe misalnya. Kafe itu harga 1 kopi, 1 gelas itu rata-rata ya di sekitar 30 sampai 50 ribu. Jadi mungkin mereka itu apakah itu istilahnya ini, apakah itu membuat mereka kenyang juga enggak. Apakah membuat mereka sehat malah justru mungkin sebaliknya. Jadi itu hal-hal yang sifatnya apa ya, kalau dalam kebutuhan itu tersier sekali ya, betul tersier sekali. Darurat juga tidak, sekunder juga kayaknya juga enggak masuk, ya mungkin tersier dan mungkin bawahnya lagi. Jadi gaya hidup, kemudian hal-hal yang kemudian dilihat dari luar, budaya yang masuk ke kita ini membuat kita seperti itu. Dan kita suka dengan harta, kita nggak pernah puas, seringnya adalah mengeluh. Sambat dan Generasi lain-lain. sambat. Iya, lihat temennya misalnya sekarang lah ini kan lagi tren namanya running ya. Iya. Tren olahraga running. Kalau dulu misalnya trennya adalah bersepeda ya kalau dulu ya, bersepeda berapa waktu yang pandemi kalau nggak salah. Iya. Itu Masya Allah itu harga sepeda puluhan juta.
kemudian kan itu udah lengkap sepeda, sepatunya, Iya. nanti dia butuh helm, dia Iya. butuh kacamata kan ada, butuh kaos yang kantongnya Iya, dibuka iya benar. misalnya. Itu padahal sebetulnya pakai kaos biasa aja ya Ya bisa-bisa bisa. aja gitu misalnya. Bisa. Sepatu apa namanya, running sekarang. Itu mulai dari Orthoside, kemudian yang mahal itu mungkin Adidas, Nike dan lain-lain tuh sampai 5 juta, 10 juta, nanti outfit-nya seperti apa. Ini kan kadang kita itu berpikir, eee, apa namanya, kita itu searching dulu, misalnya kita baru olahraga 1 bulan, Mhm. itu udah sibuk searching kira-kira sepatunya padahal bisa aja setelah beli, setelah itu berhenti. Iya, iya, iya. Banyak kasus seperti itu. Iya, Jadi banyak kasus. akhirnya hal-hal yang seperti itu memperturutkan gaya hidup, mengikuti tren yang ada hari ini tanpa melihat kondisinya dia, Mhm. akhirnya berat sendiri. Itulah Akhirnya yang terjerumuslah, ya gimana caranya dapat duit, nah salah satunya pinjaman online. betul, Iya, makanya gitu. itu. Wah, Karena nggak cukup kalau dia dari dari pemasukan penghasilan, yang ada ya. apalagi sebetulnya dia belum Belum. berpenghasilan dari orang tua. Berapa banyak Aduh. hari ini orang tua itu pusing gara-gara anaknya misalnya. Sekarang kan bukan hanya judul ya, Mhm, misalnya dia game online. mhm. Game online itu aja kan sebetulnya kebutuhan, pakai data. Iya. Temen saya ada yang dia itu punya jasa, apa, kayak jual beli ini loh, kayak jual Skin. beli, apa istilahnya nggak Ah, tahu. iya, iya. Dia omsetnya itu 1 bulan memang 30 juta dan seterusnya, Wah, besar sekali omsetnya. Tapi kan dia yang pemain itunya, iya, iya, yang iya. anak-anak ini loh, nah, yang anak-anak dia bermain macam-macam ini berat sekali. Hmm. Jadi kurang lebih seperti itu yang ini menjadikan tema ini penting untuk kita bicarakan. Itu para pemirsa dimanapun berada ya. Tema tentang keuangan saat ini memang lagi gencar-gencarnya dibahas, utamanya ya karena kemarin ada temuan luar biasa dari PPATK sekian triliun itu hanya di bagian pinjaman online, judi Judi online begitu. Wah, kemudian di sekitar kita juga barangkali sudah banyak yang memakan korban. Kalau kemarin kita pangapunten mendengar korban melihat berita begitu ada yang sampai maupun tadi ya bunuh diri dan sebagainya karena terjerat dari pinjaman online ketika mau eksekusi sendiri begitu menuliskan pesan saya utangnya ada di sini di sini di sini nggak bisa bayangin. Nah terus Pak ini kalau kita bicara seperti itu kayaknya nggak ada habisnya. Nah, cara untuk kita bisa mengcounter ya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang apa ya paling enggak terbebas lah finansialnya itu merdeka begitu ya karena mumpung hari ini tuh lagi masa-masanya kita di bulan-bulan kemerdekaan begitu ya itu untuk bisa mengcounter hal seperti itu apa sih kiat-kiatnya begitu Pak? Oke, jadi sebetulnya, financial freedom atau apa namanya, merdeka finansial lah istilahnya, merdeka finansial. Itu kalau saya baca dari literatur-literatur, itu ada yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pembedaan yang namanya tanggal tua, tanggal muda Udah, wah nah itu gitu ya. ya ya ya, Jadi ya. dia memang secara jumlah uang mereka sudah sangat cukup. Nah, Nah, kemudian mereka itu sudah punya alokasi-alokasinya, misalnya untuk sekolah sudah ada posnya, hmm, untuk kesehatan sudah hmm, ada posnya, untuk ini, untuk itu, bahkan anak cucunya itu sudah dapat lupa. posnya masing-masing, misalnya gitu ya. Jadi karena perencanaan sudah matang dan uangnya itu cukup, nah mereka sudah aman. Tapi saya kasihan juga dengan mereka yang kekurangan dalam Hmm, tanda kutip, berarti mereka nggak pernah merdeka kan iya finansialnya, termasuk saya. iya. Jadi disclaimer aja ini, saya ini kalau istilah, kemerdekaan berarti saya itu masih zaman-zaman Penjajahan. penjajahan, masih Kalau perjuangan, iya berjuang zaman berjuang. Nabi mungkin masih sebelum Fathu Mekah itu masih wah berjuang dengan luar biasa. Jadi ini saya juga berbicara kepada saya pribadi dan juga mungkin kepada teman-teman semua yang di rumah ya, pemirsa yang di rumah. Jadi kalau bagi saya yang paling penting itu mindset. 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 Oke. Jadi saya tidak ingin berbicara berapa jumlah penghasilan yang kita terima, tetapi itu memang penting, tapi saya Hmm, nggak ingin ke situ arahnya. iya. Kalau kita melihat misalnya, tokoh-tokoh, salah satu tokoh itu saya pernah membaca, ada menteri luar negeri kita, saya agak lupa namanya siapa ya? Menteri luar negeri itu yang awal-awal, oh ada siapa namanya? Iya itu. Yang lama lah, yang Iya. lama, nanti bisa dibaca itu. Beliau itu mengistilahkan di tulisan itu sebagai kontraktor gitu. Seorang menteri kontraktor. Nah, itu teman-teman bisa searching, saya agak lupa.
beliau itu. Dan itu luar biasa. Padahal putranya itu kalau nggak salah antara 7 atau 8. Dalam cerita itu, rumah beliau itu bocor. Iya. Menteri, Menteri. sekelas menteri. Menteri rumahnya bocor. Sekarang kan jarang lah seperti itu Iya, ya, iya, iya. jarang sekali. Dia punya privilege, dia punya akses ke banyak hal, tapi kondisinya seperti itu. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ya kan, itu Nabi misalnya. Ada beberapa orang yang datang menemui Nabi, kemudian Nabi atau Umar, saya agak lupa, Nabi atau Umar. Kemudian beliau itu tidur di tikar itu. Iya, iya. Menemui beliau itu tidur di tikar. Dan masih bekas itu apa di tubuhnya Bekas itu tikarnya. tikarnya. Sampai orang yang datang itu kaget kalau itu adalah Amirul Mukminin, bayangkan. Iya. Pertanyaannya, apakah beliau itu keuangannya enggak apa namanya, merdeka? Setahu saya beliau itu pengusaha yang luar biasa. Iya. Nabi itu pengusaha yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks mindset itu sebetulnya mungkin ada istilah zuhud ya. Iya. Zuhud itu bukan berarti dia nggak punya. Kalau kita melihat Nabi, mahar Nabi kepada istri itu Luar saya nggak biasa. bisa ya, saya nggak Iya. bisa nuntut itu apa namanya itu berapa sekian, nggak akan mungkin bisa saya. Tapi kalau melihat kesehariannya beliau Iya. ini yang menarik, sangat-sangat sederhana. Artinya zuhud itu menjadi gaya hidup. Nah sekarang menurut saya mengubah mindset ini yang penting, gitu ya. Mengubah mindset ini yang penting. Kalau kita memperturutkan sesuatu yang tersier, sepatu lah, misalnya ini contoh ya, kita berbicara handphone. Iya. Saya misalnya, saya kalau dikasih iPhone, ya mau sih, maksudnya gini. Saya kalau dikasih pilihan meskipun saya punya duit hari ini misalnya, dan nggak ada tujuan-tujuan lain, mungkin saya nggak akan beli iPhone. Meskipun kalau dilihat itu prestisnya akan naik. Iya, iya. Saya berpikir secara ini aja. Saya nggak bisa foto juga jarang-jarang. Iya. Jadi orang-orang sekarang itu lebih ke sesuatu yang sifatnya itu apa ya? Lebih ke tampilan-tampilannya aja. Tapi tidak melihat esensinya. Ini mindset. Jadi kalau kita misalnya makan kan bisa pakai, yang penting beberapa hal yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh itu cukup udah selesai. Sekarang ini kan nggak, kadang bahkan sesuatu yang itu misalnya kita ngikuti tren, makan kemana misalnya, ke tempat-tempat yang itu baru aja rame misalnya. Padahal sebetulnya ya gitu-gitu aja sih sebetulnya, untuk kebutuhan konten aja misalnya. Kalau kita kemudian running lah misalnya, running, sepatu juga bisa-bisa aja sebetulnya, meskipun nanti kakinya sakit ya nggak tahu. Bisa-bisa aja. Tapi kadang orang itu melihat, biar dilihat orang itu keren lah dan seterusnya. Akhirnya sesuatu yang seperti itu mereka nggak akan pernah merasa cukup. Ya. Maka untuk memenuhi itu dia harus utang lah, dia harus inilah, dia harus itulah, dia harus utang masih oke lah kalau itu pinjol, kemudian dia nyuri misalnya. Bahkan kalau dia ini naudzubillah ya, dia ketemu dengan orang-orang yang berada di wilayah-wilayah narkoba misalnya. Wah, itu. Ini yang saya tahu kalau dia dalam kondisi sakau misalnya, dia bingung itu, dia ya nyuri, dia nanti macam-macam luar biasa. Jadi ini penting mindset. Jadi teman-teman juga bisa nanti baca salah satu bukunya Dr. Murniati Mukhlisin. Buku beliau itu berjudul Sakinah Finance. Sakinah Finance. Karena sebetulnya kalau kita berbicara financial freedom itu arahnya kan kebahagiaan, ketenangan, itu aja kan sebetulnya. Dan kalau saya melihat indeks, nah ini menarik, nanti teman-teman juga bisa mengkaji itu, ada indeks kebahagiaan yang dirilis oleh BPS. Nanti bisa lihat nih, faktornya banyak, ada keuangan rumah tangga, ada lingkungan dan lain-lain. Menariknya adalah beberapa wilayah provinsi besar di Indonesia ini, Jakarta, Banten, itu di 10 terakhir peringkatnya. Padahal kalau kita melihat penghasilannya di sana tinggi sekali kan. Iya. Saya malah berpikir kayaknya yang bahagia-bahagia itu justru di wilayah mungkin penghasilannya nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia tuh udah tenang, nggak kemasukan sama misalnya konten-konten berapa harga outfit lo misalnya, dia nggak ada ini mobil ini. Iya. Jadi tenang hidupnya. Inilah ujung dari ini kan sebetulnya tadi itu, ketenangan, kebahagiaan. Kalau uang banyak, bahkan kalau kita berpikir dalam kacamata kita, misalnya dia asetnya, hartanya itu sudah 10 miliar misalnya. Kalau bayangan kita kan udah wes bahagia sekali. Tapi faktanya nih,
beberapa yang terjerat kasus korupsi itu justru mereka yang hartanya Berlimpah ruah. berlimpah ruah, 10 miliar, 15 miliar, nggak cukup. Iya, iya, Ya iya. karena mungkin ya nggak tenang tadi itu meskipun hartanya banyak sekali. Itu mungkin ya. Oke, berarti kita mengejarnya bukan hanya merdeka finansialnya, tapi sakinah. Sakinah. Jadi tenang gitu ya. Tenang, ya. Tenang. Karena kalau nanti kita bisa lihat ya, nanti teman-teman juga bisa cek indeks apa tadi Pak? Kebahagiaan hidup yang dirilis oleh BPS. Dan Solo salah satunya menjadi kota yang paling nyaman begitu ya Iya. untuk ditempati. Akhirnya karena ya itulah buktinya sudah ada di samping saya begitu ya. Tinggalnya juga di Solo, jauh-jauh dari Jawa Timur. Oke, para pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nih, kalau soal pemasukan nih Pak, apakah kita itu saat ini tuh hanya mengandalkan dari ya hanya dari gaji aja, atau bagaimana agar kita bisa ya kalau orang bilang apa ya namanya ya, nggak ada duit itu ya mumet, nek enek duit ya tentrem begitu Pak. Kalau biar kita itu dapat ya punya duit juga, setelah punya uang itu ya akhirnya jadi tenang gitu. Keran apa aja sih yang harus saat ini itu ada untuk bisa mencukupi itu selain dari judi online ya atau pinjaman online ya? Karena tadi kan itu yang kita hindari begitu. Nah, Oke. Sebetulnya rezeki itu jalannya banyak sekali ya, dan itu kalau memang sudah menjadi jatah kita, dia akan datang dalam tanda ya. kutip dengan ikhtiar-ikhtiar kita ya. Jadi sebetulnya aset yang kita miliki, tubuh, laptop, handphone, motor, dan lain-lain itu kalau dalam konteks keuangan itu bisa menghasilkan menghasilkan apa namanya, penghasilan yang lain misalnya ya. Kita misalkan bekerja hari ini, Iya. saya juga bekerja di Solo Peduli itu waktunya kita concern di sini karena ini udah amanah kan. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Padahal sebetulnya waktu kita setelah itu masih lumayan. Apalagi teman-teman yang masih sendiri gitu. Teman-teman yang masih sendiri. Kalau misalnya dia sudah punya anak, sudah punya istri, memang istri dan anak itu punya hak atas waktu-waktu kita yang harus kita penuhi kan. Jadi kalau kita bekerja terus, kita punya anak istri, khawatirnya juga terabaikan juga nggak bagus. Nah, di waktu-waktu senggang kita itu, jalur rezeki sekarang itu banyak sekali. Sekarang marketing juga sudah trennya online. Jadi nggak harus yang dia door to door, dia harus di mana, itu sudah bisa. Misalnya kalau yang IT misalnya nih, IT itu apalagi seringkali dia di rumah penghasilan udah banyak sekali kan. Dari rumah banyak. Artinya kalau misalnya juga dia punya uang dalam jumlah yang lumayan, dia juga bisa depositkan. Atau kemudian dia punya keahlian, maka dia fokus keahlian itu, misalkan dia jadi MC Kak Nanang ini kan, ini satu keahlian yang tidak banyak dimiliki orang lain. Kalau kita serius sih di luar jam pekerjaan kita, itu menghasil luar biasa, bahkan mungkin itu jauh lebih besar hasilnya daripada bekerja di sini kan, sangat mungkin. Misalnya ada yang ini juga, dia punya kemampuan misalnya secara membaca Al-Quran misalnya, dia kemudian mengajarkan orang di luar jam kerjaan, itu juga bisa menghasilkan. Artinya banyak potensi yang sebetulnya kita miliki, baik secara pribadi maupun harta yang kita punya, yang sebetulnya kita bisa putarkan, kita bisa gunakan untuk menghasilkan penghasilan yang lain, tanpa harus kemudian kita mencampur adukkan antara satu amanah dengan amanah yang lain. Kita proporsional, kita bisa bagi waktu dan lain-lain. Saya kira banyak lah, anak-anak ya. Oke, mulai tadi ada ya keran finansial itu bisa dibuka dari mana aja ya. Iya, dari mana. Karena rezeki itu insya Allah sudah tetapkan semuanya, tinggal kita mau menyebut atau enggak. Iya, iya. Oke, yang hobinya fotografi juga bisa. Nanti jualan foto. Ada banyak sekali sekarang ya keran-kerannya. Yang hobinya dolan juga bisa. Bisa jadi duit. Iya. Karena bisa jadi porter, mau ngonten juga bisa, atau jadi tour guide gitu juga bisa ya. Yang hobinya di depan laptop juga bisa, jual laptop misalkan. Ya, ada ngoding dan sebagainya ya. Itu oke. Baik, berikutnya nih Pak. Kalau kita melihat yang sekarang, ini kembali ke yang tadi nih. Teman-teman yang saat ini, maaf benar barangkali para pemirsa
yang saat ini sedang dalam masa krisis finansial begitu ya? Apakah terlilit hutang atau ya masalah-masalah finansial yang lainnya? Ada saran, ada masukan untuk teman-teman agar terbebas dari krisis itu begitu, Pak? Apalagi utamanya di bagian hutang nih, untuk mengatasi, apakah ya menutup hutang itu dengan menggali lubang yang lainnya begitu, atau seperti apa ini, tipsnya kalau dari Pak Hafid nih? Oke, baik. Ini kalau dalam riset juga Kak Nanang ya dan pemirsa, tapi ini kalau salah ya boleh diingatkan ya, bahwa generasi hari ini tuh sukanya yang instan-instan, ya. Apa-apa itu yang cepat. Jadi sekali dayung itu istilahnya duit itu sudah masuk ke dia tanpa effort yang itu memadai. Nah ini kekurangan dalam konteks ini, tidak maunya mereka untuk berusaha, karena orang-orang dulu itu yang saya tahu ya, effort-nya luar biasa, orang-orang tua kita zaman dulu. Yang anak sekarang beda mungkin ya, Iya. sekarang itu beda, pengennya yang cepat, dia swing ya, kalau misalnya bekerja kayaknya nggak nyaman, dia udah langsung pindah misalnya. Karena ini udah menjadi trennya anak-anak sekarang ya. Jadi ini juga menjadi satu hal yang perlu diwaspadai. Nah, kaitan dengan berada dalam krisis. Yang pertama, dia harus merencanakan semuanya. Dia paham dengan dirinya. Dan juga harus ada effort untuk menyelesaikan itu. Karena utang itu akan terus jadi tanggungan, misalnya itu Iya. adalah utang. Kalau misalnya lah gini, dia pribadi, saya pernah, ini pengalaman pribadi Iya. saya. Saya pernah ketika waktu masih jomblo, sudah bekerja di sini, Iya. waktu itu saya tuh nggak mengeluarkan uang untuk ngontrak, untuk ngekos, karena saya jadi takmir. Iya 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 iya. Ini takmir masjid di daerah sana lah ya. Itu gaji yang bagi saya itu udah lumayan. Saya nggak bisa nabung Kak Nana. Jelas saya nggak bisa nabung. Iya iya. Padahal pengeluaran nggak ada sebetulnya, nggak banyak, makan ya ya gitu-gitu aja sih. Kemudian biaya hidup, bahkan saya tuh dikasih fee jadi takmir itu. Saya dikasih fee sama takmirnya. Tapi saya ketika mau nikah itu, saya nggak punya tabungan. Iya iya. Karena ternyata saya sadar saya nggak punya perencanaan. Karena saya mikirnya itu hari ini dan besok. Iya, Saya nggak berpikir tahun depan saya mau gimana. Iya. Gitu loh. Karena sekarang itu ada apa, nongkrong di kafe, dia nggak Iya. berpikir bahwa setelah ini dia harus menikah misalnya. Hmm. Dia setelah ini harus apa, nggak difikirkan, nggak direncanakan Iya. dengan baik. Dan itu saya rasakan, jadi ini pengalaman saya sendiri. Baru setelah nikah saya merasakan meskipun pengeluaran itu banyak sekali. Dan saya juga salah satu yang berhutang. Utang itu sekarang sudah jadi lifestyle ya. Iya. Itu saya bisa nabung nih kondisi sekarang ini malah. Iya. Karena saya sadar saya punya anak saya butuh sekolah, istri butuh ini. Jadi saya alokasikan. Saya dulu di awal-awal, bahkan sampai sekarang juga, saya tuh membuat anggaran harian anggaran keluarga saya. Wah, ada RAB-nya ini ya. Ada. Wah. Jadi saya tahu potensi penerimaan saya berapa nih, ya kan? Misalnya. Terus pengeluaran saya pas A, B, C. Iya. Jadi saya harus komit dengan apa yang saya tulis itu. Mungkin di laptop saya ada yang lama ya. Jadi saya buat Excel gitu, penerimaan saya berapa, pengeluaran saya berapa. Saya masih ingat ya, dulu istri itu saya kasih, jadi gini, saya kalau pendekatan saya, keuangan keluarga itu saya yang pegang. Saya nggak mau dipegang sama istri, nanti saya diperbudak sama istri saya. Jadi saya yang pegang semuanya pokoknya. Jadi istri itu istilah di kantor saya kasih UM aja. Iya. Kasih bawa buka dulu ya. Duit itu ya. Sampai dia cukup, tapi insya Allah istri saya nggak kelaparan lah. Iya. Jadi dengan seperti itu ternyata itu terarah. Jadi bukan masalah sebetulnya penghasilannya berapa, bahkan penghasilan besar pun tanpa perencanaan habis, saya yakin habis. Iya. Tanpa sadar, beli ini, beli itu, konsumtif. Apalagi anak sekarang itu yang saya tahu konsumtif sekali. Iya. Untuk tadi kafe dan seterusnya, kalau kita itu mungkin banyak sekali itu pengeluarannya seperti itu. Sepatu, dan mungkin sepatu di rumah jumlahnya sudah 10 pasang dan seterusnya, padahal dipakai paling itu aja misalnya. Jadi kuncinya itu sebetulnya paham dengan kondisi dirinya dan dia punya perencanaan. Ketika ternyata dilihat itu defisit Mas Ian, Iya. berarti dia harus punya effort tambahan untuk menutup itu. Nah, gitu. Paham tentang diri, Iya. paham sadar diri, sadar posisi. Iya. Waduh, lagunya Mbak Happy ini. Iya, sadar diri, sadar posisi, dari posisi keuangan, sadar terkait dengan finansial dari
Jadi kita pemasukan berapa, kemudian yang berikutnya adalah perencanaannya. Perencanaan, betul. Oke. Wah, luar biasa perbincangan kita kali ini ya. Ah, luar biasa tadi, ini semoga menjadi salah satu inspirasi juga untuk para pemirsa dimanapun berada untuk bisa merencanakan ya, untuk bisa merencanakan dari, finansialnya masing-masing begitu. Nah, berikutnya nih Pak, di sesi akhir nih barangkali, eee, Solo Berdiri sendiri kan ini sudah ke 25 tahun insya Allah Iya. di tahun ini. Ada harapan khusus di bagian keuangan nggak sih Pak untuk ya? Ya ini untuk yang, ya di Solo Berdiri menyambut 25 tahun ini, harapan khusus dari Pak Direktur begitu, apa nih Pak? Khususnya di bagian keuangan ya. Iya. Oke, karena ini temanya adalah merdeka finansial, maka saya pribadi menginginkan bahwa Solo Peduli ini ke depannya semakin merdeka juga di bagian finansial, yang implikasinya itu ke teman-teman semuanya. Karena bagi saya pribadi bahwa hadirnya Solo Peduli bukan hanya memberikan manfaat kepada orang-orang di luar sana mustahik, tetapi juga adalah kepada amil-amilnya. Mmm, Keuangan naik, maka insya Allah amil juga akan lebih sejahtera. sejahtera, gitu. Jadi kuncinya itu. Jadi kami ingin secara, keuangan ini seperti apa ya, darah itu mengalirnya itu deras Iya. deras, kemudian insya Allah dengan itu pasti kebermanfaatnya akan ke semuanya, bukan hanya ke dalam konteks program, tetapi juga kepada yang internal. Dengan harapan itu internalnya juga akan lebih bahagia, maka efek dari itu insya Allah akan lebih baik, baik itu untuk lembaga maupun kepada masyarakat lebih luas lagi. Ini singkat tapi insya Allah dalam maknanya. Masya Allah. Ini. Baik para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, perjumpaan kita di kesempatan hari ini luar biasa ya. Episode kali ini kita tadi membahas tentang judi online, pinjaman online begitu, sampai dengan bagaimana, untuk bisa membangun mindset tentang ya kehidupan finansial kita begitu ya, agar tidak terjerumus pada pinjaman online ya. Karena semakin banyak tawaran-tawaran yang sudah masif sekali ya. Mau depo Mas, saya bisa. Wah itu, wah ya ini nanti langsung ini bisa JP Mas. Waduh, kok saya paham apakah pelaku? Iya itu di luar sana, saya nggak ikut-ikutan ya. Jangan sampai ya para pemirsa semuanya juga ikut-ikutan dalam pinjaman online maupun judi online. Terima kasih atas atensinya para pemirsa dimanapun berada, sudah sampai di penghujung acara untuk episode kali ini, episode yang membahas tentang finansial. Kita datangkan tadi adalah Direktur Keuangan dari Solo Peduli. Jangan lupa untuk tentakan like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dari video-video kita yang lainnya di Solo Peduli Official. Insya Allah Human Talk Podcast tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di Solo Peduli Official. Terima kasih, saya Nana Munawar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.